bersama saya Intan Somadina dan saya Dr. Vito Damai. Hai Intan, aduh tadi itu tahu nggak Nauru Island tuh sebenarnya sebelumnya? belum tahu ya, tahu. baru dengar kali ini berarti ya. tadi. Sayang banget tadi ya. Katanya dia tuh banyak makanan yang harusnya sehat karena dia harusnya makan ikan, buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi sekarang sayangnya mereka malah bergeser jadi makan makanan cepat saji yang kurang sehat. Aduh sayang banget Pada ya Dok ya. gemuk-gemuk tuh jadi orangnya. Tadi gede banget orangnya besar banget. Beda deh sama Intan yang makannya sehat-sehat terus ya. Harus dong Dok, kayak yang di depan aku nih. Ini makanan kesukaan aku salah satu. Kayak aku nggak ada yang nggak aku suka ya. Oh ya kayaknya semuanya suka ya. Apa jangan-jangan emang ini semua dipilih kesukaan Intan semua? Iya jangan-jangan tahu Ngomong-ngomong aja. Intan, aku mau tanya nih. Ini tomat termasuk buah atau sayur? Ayo. Ayo apa ya Dok? Nah ini tuh tentang apa ya? Nah, Buah saya apa boleh sayur? kasih bantuan deh, mau nanya siapa di sini, boleh. Nah, tapi sebelum tayangnya itu deh. kita akan lihat tayangan berikut ini ya. Tubuh membutuhkan vitamin C. Jadi buah yang kaya akan vitamin C seperti jeruk sudah pasti masuk dalam menu harian kita. Tapi jeruk bukan satu-satunya buah yang mengandung vitamin C. Biasanya akan terlintas untuk memakan buah jeruk. Karena faktanya ada juga sayuran yang mengandung vitamin C seperti tomat. Tomat adalah jenis sayuran yang sangat mudah untuk didapatkan, terutama di pasar tradisional seperti Pasar Jaya Klender SS, Jakarta Timur. Adi Arifin adalah salah satu pedagang sayuran di Pasar Klender yang sudah berjualan tomat selama kurang lebih 15 tahun. Adi bahkan sanggup menjual 45 kg tomat hanya dalam satu hari. Sekitar 15 tahunan. Per hari 45 kiloan. Ibu-ibu. Per kilo. Sekilonya 15.000. Kalau per buahnya bisa 1000-an. Biasanya kebanyakan pecel lele. Buat sambal. Bisa 2 hari 3 harian tahan. Selain murah, buah yang identik dengan warna merah ini sejatinya termasuk dalam sayuran yang cukup tahan lama. Akibatnya tomat sering diolah menjadi aneka bahan pelengkap makanan seperti sambal. Sambal yang menggunakan bahan baku tomat biasanya banyak digunakan oleh pedagang makanan kaki lima seperti pedagang pecel lele dan ayam. Karena rasa asam dari tomat dianggap sangat cocok untuk dipadukan dengan pedasnya cabai dan gurihnya terasi, sehingga sambal akan terasa lebih nikmat. Kalau di sini baru 2 bulan, kalau udah jadi pedagang ya udah 5 tahunan lebih ada. Untuk sambal, kalau buat pecel lele sambal, buat campuran sambal. Ya biar ada rasa kecut seger gitunya gitu, jadi nggak buat campuran juga biar ada rasa manis kecut tomatnya biar ada gitu. Kalau tomat merah biar sambelnya kelihatan lebih seger lagi, lebih merah. Kalau yang tomat yang hijau itu rasa kecut tomatnya itu berasa banget. Jadi ada yang konsumen bilang rasa tomatnya masih ada gitu ketimbang bumbu yang lainnya gitu, kayak cabenya itu nggak berasa gitu. Kalau pengunjung sih kalau masalah sambal pecel lele ya yang pasti pakainya tomat. Untuk saat ini ya kalau pakai tomat sambal nggak ada yang komplain di sini. Banyak yang suka, malah nambah bisa jadi. Pertanyaannya sekarang, lebih baik mengkonsumsi tomat dalam keadaan mentah atau setelah diolah? Lalu berapa banyak tomat yang boleh kita konsumsi setiap harinya? Nah, untuk menjawabnya, mari kita simak penjelasan dokter di Ayo Hidup Sehat hari ini. Banyak banget ya olahan tomat ya. Nah terus aku sekarang udah kehadiran nih bala bantuan. Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinik konsultan. Halo dokter. Halo.
Dokter, tadi aku bingung sebenarnya tomat ini buah apa sayur sih, Dok? Dikeroyok ya sama dia. Iya, ditanyain aku nggak Oke. bisa jawab. Itu memang menjadi banyak pertanyaan. Pokoknya dia, tomat ini kan lihat ada bentuknya macam-macam toh ya. Ada yang bunder, melebar, Iya. ada yang mancung ke atas. Heeh. Nah yang bentuknya bulat melebar ini sering dikatakan sebagai tomat buah. Oh. Yang bentuknya mancung ke atas ini dinamakan sebagai tomat sayur. Oh gitu. Ya. Jadi Nah. jadi ini ada 2 klasifikasi berarti ya, Dok ya. Yang di satu awam ya. yang tapi kalau misalnya secara keseluruhan lah, Dok. Ini sebenarnya sayur atau buah kategorinya? Nah ini kalau dalam daftar penukar bahan makanan dia dikategorikan sebagai sayur. Oh, Iya, sayur. Ini sayur tomat ya. Sayur Iya. tomat. Kan orang selalu bilang ini buah tomat gitu ya. Nah, salah kaprah ya. Ternyata sayur ya, Dok ya. Terus, Dok, ini kan tomat banyak tuh ada yang manfaatnya kan banyak banget ya. Salah satunya adalah rutin konsumsi tomat bisa mencegah kanker katanya. Ini fakta atau mitos, Dok? Wah ini fakta sekali. Ya, Wow, fakta banget gitu iya, iya. loh Kenapa ya. tuh, Dok, bisa Ya fakta? gini, tomat yang paling penting ini lihat nggak, tomat ini berwarna-warna. Ada yang hijau, ada yang orange ya, orange seperti ini ya, kemasan. Ada juga yang merah. Nih, merah banget seperti ini. Ya, ada yang merahnya ada seperti ini. Nah, kalau untuk mendapatkan manfaat anti kanker, Ya. carilah tomat yang warnanya merah. Oh. Ya, makin merah warnanya, makin tinggi kadar likopennya. Jadi yang punya manfaat anti kanker sebetulnya zat aktif yang ada di dalam tomat. Namanya likopen, keren kan namanya? Oh, likopen namanya. Nah, tapi ingat, likopen ini baru bisa keluar dan bermanfaat untuk mencegah kanker kalau ada Apa? syaratnya, dipanaskan. Oh iya. Ya, tanpa Dipanaskan? dipanaskan tidak keluar likopen yang bentuknya cis. Oh, jadi harus dipanaskan itu berapa lama, Dok? 5 sampai 10 menit. Itu direbus? Boleh direbus, boleh dikukus, boleh di oven, boleh dipanggang atau digoreng. Suka bikin sambal cabai itu loh ya, yang tomat dimasukkan. boleh, Dok. Boleh di atas api. Jadi Oke. jangan kalau dipanaskan Anda taruh di bawah sinar matahari. Nah itu enggak itu. Iya, 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 ya. iya, iya. Nah ini, aku jadi ingat ya kan memang dokter Ida ini pernah punya penelitian mengenai tomat ya. Betul, tadi, ya. Nah, betul. Tapi dok ini kan kalau orang Manado itu kalau masak dabu-dabu enaknya tuh pakai yang hijau dok. Nah ini makanya hijau ini padahal enak banget. Apakah benar hijau ini memang sebenarnya kurang bagus manfaatnya? Tadi katanya yang paling bermanfaat kalau makin merah karena ada likopennya. Ini saya masih seru banget dan pengen lanjut lagi sama dokter Ida nih. Bagaimana dok? Jadi gini, tomat kalau ditanya, dok kalau gitu tomat ini boleh nggak sih dimakan mentah? Tentu saja boleh. Oke. Dalam satu buah tomat kira-kira 100 gram, ini mentah ya, dia mengandung kira-kira ada 25 kalori. Jadi kalorinya tidak terlalu besar sebetulnya. Makanya tomat ini bagus sekali dipakai untuk berdiet. Tapi kandungan seratnya juga bagus, airnya juga banyak, makanya untuk berdiet cepat mengenyangkan. Nah, antioksidannya ada nggak? Ada. Jadi dia kaya akan vitamin B dan vitamin C. Namun kalau tomat ini kita panaskan, maka antioksidan karotenoidnya akan muncul, namanya likopen. Ya, dan likopen di tomat yang segar ada nggak? Ada, tapi bentuknya adalah bentuk trans. Bentuk trans. Jadi kalau kita belajar kimia itu ada gugus-gugus yang CC karbonnya itu ada yang sepihak namanya cis, kalau berlawanan namanya trans. Oke. Nah, dalam kondisi mentah adanya isomer yang trans. Nah, isomer trans ini susah diserap oleh tubuh. Kalau dia dipanaskan, maka dia berubah muka. Jadi kayak kita di make up loh, kayak Intan jadi cantik ya. Nah, dia dipanaskan menjadi isomer cis. Isomer cis ini akan cepat sekali diserap oleh tubuh sehingga mendapatkan efek antioksidan yang sangat baik. Kekuatannya kira-kira 10 kali beta karoten, 2 kali vitamin E. Wow, tadi Ya. ngerebus atau Tinggi ngukusnya sekali. 5 sampai 10 menit ya, Dok Iya, ya? 5 sampai 10 menit sampai ini kan warnanya bagus dan kulitnya kenceng ya, Iya. sampai dia menjadi keriput. Nah, kita suka lihat kalau pagi-pagi sarapan di hotel tuh ya, ada tomat yang cuma di oven. Oke. Kemudian keriput di atasnya suka dikasih campuran keju. Iya, iya, Ya, iya. itu. Itu bagus dong. Bagus kalau dia sudah dipanaskan Pakai ya. keju boleh? Boleh asal mendapat lemak. Karena karotenoid ini adalah golongan vitamin A yang penyerapannya akan bagus kalau ketemu lemak.
Oh, bagus Ya. banget nih berarti. Iya. Oh, kayaknya Intan ntar lagi mau borong tomat ya, kalau buat nih ya. Iya, ini aku bawa pulang semua nih kayaknya. Nah, ini sekarang kalau ngomong-ngomong kalau kita udah ngeborong nih kan harus disimpan nih. Gimana cara menyimpan tomat biar benefitnya nggak hilang? Nah, katanya kalau misalkan disimpan di kulkas katanya kurang baik. Itu benar nggak? Mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos. Mitos. Jadi monggo Berarti aja boleh ya? disimpan. Asal kalau nyimpen tomat nih kita suka sekali, supaya dia nggak terekspos dengan terlalu dingin, ditutupin pakai kertas koran. Oh iya, iya, Nah, benar, suka ya. kan nyimpen Heeh, sayuran iya. bagus Iya, pakai. iya. Nah, itu yang nggak boleh. Oh, gitu. Karena kertas koran kan ada tintanya. Oh, Nah, tinta-tinta gitu. itu yang tidak baik. Apalagi iya. kalau kita sering sekali pagi-pagi buru-buru cuma dilap terus makan berat. Nah, itu yang nggak oke ya. Jadi harusnya cuci dulu sebenarnya nggak Cuci apa-apa. dulu, bersih, kemudian masukkan ke kulkas. Kan ada bagian yang nyimpen daging, nyimpen sayur dengan Ya. suhunya masing-masing. Masukkan di sana. Nah, besok pagi monggo dimasak, nggak masalah. Nah dok, tadi kan kata dokter ini bisa berarti ya kita makan langsung aja Boleh, nih. boleh. Ini katanya tapi ada yang bilang kalau kulit tomat nggak boleh dikonsumsi. Ini fakta atau mitos dok? Ya mitos. Oh mitos. Nah, kenapa? Kulit tomat ini kaya akan serat. Ya, kulit dan biji tomat itu kaya serat gitu ya. Kalau dulu kita belajar atau kita dengar orang tua bilang jangan makan biji tomat loh, nanti numbu usus buntu. Usus buntu, ya. Padahal nggak ada kaitannya. Ya. Jadi biji dan kulit kaya akan serat ya. Cuman kalau kita ingin mendapatkan manfaat antioksidan yang hebat tadi itu, maka kulit dan bijinya sengaja kita buang. Ya, jangan dibarengin. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah bersaing pada waktu diserap oleh tubuh. Jadi kita mesti pilih salah satu. Kita mau dapat antioksidan atau mau dapat seratnya. Boleh ganti-ganti nggak sih makannya? Misalnya hari ini makan yang sarinya, besok makan pakai kulitnya gitu. Oh misalnya. boleh saja. Jadi misalnya gini, lycopene ini satu hari kalau mendapatkan efek anti cancer ya, satu hari 350 gram atau kira-kira 3 butir. Nah, ini diminumnya kapan? Habis makan siang. Habis makan Nah, siang. misalnya paginya saya kepengen makan tomat aja lalapan, boleh dok? Boleh, gitu ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita bervariasi. Setiap harinya. Variasi. Jadi misalnya pagi saya jangan tomat lagi, kan siang udah dapat lycopene. Ya, Jadi pagi saya ambil dari buah yang lain. Nanti siang saya dapat dari tomat yang dikukus. Nanti malam saya dapat dari buah atau sayuran lainnya. Wah. Ya. Oke, terima kasih Dokter Ida. Memang kita kalau makan itu memang harusnya bervariasi. Jadi kalau diet yang itu aja terus makannya, apalagi makan buah tertentu itu kayaknya sih kurang baik sebenarnya. Nah, Dok, saya jadi suka makan tomat nih kalau lihat dari hasilnya ini katanya bagus banget untuk kesehatannya Intan ya. Khasiatnya. Terus Khasiatnya. dokter kalau selain makan tomat, aku tuh suka makan yang enak-enak. Itu dia, tapi tahu nggak Intan kalau makan enak itu mana yang nggak sehat, yang mana yang sehat untuk dimakan? Yang penting enak sih. Tapi harus tahu, kita ada segmen tahukah Anda setelah ini.